Hidup dan mati manusia ada di tangan Tuhan. Tapi apa yang jadinya jika ada sebuah peraturan dilarang mati di sini? Hal tersebut bukan mengada-ngada loh. Kenyataan berbicara ada sebuah kawasan di berbagai negara yang melarang manusia untuk meninggal dunia. Padahal kan segala yang terjadi di dalam hidup adalah misteri ilahi. Mengapa bisa demikian nih? Berikut sejumlah kawasan terlarang yang paling aneh sepanjang sejarah dunia. Setiap kawasan ini punya aturan dan tradisi tersendiri yang melarang warganya sekitar untuk meninggal dunia. Yang pertama adalah Jepang menjadi salah satu tujuan liburan impian. Selain kota Tokyo, Osaka, dan Hokkaido, Jepang punya Hiroshima, sebuah destinasi wisata anti mainstream di negeri Sakura. Jika mengarah ke timur dari kota yang pernah hancur lebur akibat bom atom pada masa Perang Dunia II, ternyata ada bentangan arsitektur indah. Inilah kuil Itsukushima, letaknya di Miyajima, area yang dijuluki Pulau Para Dewa, berjarak tempuh 1 jam dari Hiroshima. Keunikan bangunan ini membuat kuil seakan-akan terapung. Namun kuil sepertinya tidak mengapung 100%. Kuil Itsukushima berada di wilayah subtidal atau wilayah pasang surut air laut. Kuil menghadap sebuah gerbang yang bernama Tori. Gerbang raksasa berwarna oranye kemerahan ini merupakan simbol penolak iblis. Kuil Itsukushima merupakan tempat ibadah pemegang kepercayaan Shinto yang sudah dibangun sejak 1400 tahun lalu. Menurut ajaran Shinto, kawasan Itsukushima merupakan wilayah suci. Bahkan telur pulau ini tidak boleh dimasuki sebarang orang. Demi menjaga kesucian tersebut, tidak boleh ada yang meninggal dan melahirkan di daerah Itsukushima. Peraturan ini resmi dipatenkan sejak 1878. Akibat undang-undang tersebut, perempuan hamil serta orang yang penyakit bawaan dilarang menginjakkan kaki di Itsukushima. Semua ini demi menghormati kepercayaan yang amat menjunjung tinggi kesucian wilayah. Meski demikian, kawasan ini terbuka untuk para turis. Kuil Itsukushima menjadi magnet utama para pengunjung. Namun banyak sekali aturan yang harus dipatuhi, dari mulai membersihkan diri sebelum memasuki kawasan Itsukushima, tidak boleh berteriak, serta dilarang memberi makan rusa karena rusa dipercaya sebagai pembantu para dewa. Pernahkah mendengar kota yang bernama Lanjaron? Sebuah kota kecil dan sederhana di selatan Spanyol. Kota ini hanya dihuni 3.600 jiwa, jumlah yang terbilang sedikit, bahkan tidak bisa memenuhi stasiun sepak bola. Pada 1999, wali kota Lanjaron, Jose Rubio, mencetuskan peraturan kontroversial. Sang wali kota melarang warganya untuk meninggal dunia. Alasannya, pemerintah kesulitan menyediakan tanah pemakaman. Lanjaron memang dikelilingi gunung batu, sehingga minim lahan terbuka. Terbitnya peraturan ini menjadikan Lanjaron sebagai kota pertama di dunia yang membuat undang-undang larangan mati. Terdengar aneh, tapi kenyataannya aturan larangan mati kepada penduduk Lanjaron masih berlaku hingga detik ini. Maksud dari aturan yang nyeleneh ini adalah mengajak warga untuk menerapkan pola hidup sehat dengan menjauhi hal-hal yang merugikan kesehatan, seperti rokok dan alkohol. Jika ada penduduk yang tutup usia, pemerintah setempat tidak akan ikut campur. Prosesi pemakaman akan dilimpahkan ke kota lain. Nah, aturan absurd juga ditiru oleh Biritiba Mirim di Brasil. Sebenarnya, kota yang bertetangga dengan Sao Paulo ini tidak memiliki masalah dengan lahan kosong. Biritiba Mirim memiliki tanah terbuka yang amat melimpah. Belum lagi bentangan alam di sini amat mempesona. Air terjun alami menjadi magnet wisata yang menyejukkan mata. Pada 2005, pemakaman umum di kota dinyatakan penuh. Pemerintah berusaha membuka lahan baru, namun hasil pemerintah menemui jalan buntu. Para pemilik tanah enggan lahannya dijadikan lokasi pemakaman. Bahkan para warga menggelar protes agar lingkungannya tidak bertetangga dengan kuburan. Ujung-ujungnya wali kota aktif kala itu, Roberto Pereira da Silva, justru menerbitkan aturan absurd. Warga Biritiba Mirim dilarang mati dahulu dan diminta terus menjaga kesehatan sampai pemerintah menemukan lokasi pemakaman umum yang baru. Uniknya, warga menurut-nurut saja dengan keputusan aneh ini. Penduduk Biritiba Mirim lebih
rela melakukan pemakaman jarak jauh hingga ke kota sebelah, ketimbang kediamannya berdekatan dengan barisan batu nisan. Tidak semua daratan Eropa dianugerahi keindahan hangatnya pantai. Kota yang bernama Cellia di Italia menjadi satu dari sekian sedikit wilayah di negeri Pisa yang menyimpan keindahan dari tepi lautan. Jika ibu kota Jakarta memiliki masalah kelebihan penduduk, kota Cellia justru kekurangan penduduk. Cellia mengalami depopulasi alias penurunan jumlah manusia secara signifikan. Menurut sensus penduduk 1960, jumlah penduduk kota Cellia hanya 1.300 jiwa. Pada sensus 2015, angkanya merosot drastis menjadi 570 orang saja, yang kian membuat keruh. Mayoritas warga Cellia merupakan para lanjut usia. Bayangkan jumlah manula di kota ini mencapai 60%. Ada beberapa faktor penyebab Cellia mengalami depopulasi. Pertama, budaya masyarakat setempat tidak memiliki keturunan. Kedua, para muda-mudi lebih suka bertolak ke bagian utara Italia yang dikenal lebih makmur dan metropolitan. 2015, pemerintah kota menerapkan sejumlah kiat, yaitu warga Cellia dilarang meninggal dunia. Tidak hanya itu, mereka juga dilarang sakit. Sebenarnya pemerintah Cellia semata-mata hanya ingin kota tidak semakin sepi dan kekurangan penduduk. Pemerintah juga menerapkan aturan unik bagi warga yang rutin melakukan pemeriksaan kesehatan. Mereka dibebaskan dari pajak sebesar 30 euro atau sekitar 500.000 rupiah per tahun. Hasilnya signifikan. Semenjak aturan diberlakukan pada 2016, masyarakat Cellia semakin giat dan rutin melakukan pemeriksaan kesehatan. Yang terakhir, kota Longyearbyen di Norwegia adalah salah satu kota salju terindah di dunia. Kota ini dihuni 1.500 manusia. Kota terdingin di dunia yang populasinya di atas 1.000 jiwa. Berlokasi di utara planet bumi, suhu rata-rata di sini menembus minus 17 derajat Celcius. Bahkan matahari tidak akan tampak selama berbulan-bulan. Meski sangat dingin, wilayah ini memiliki struktur kota yang kompleks, dari mulai pertokoan, peternakan, pertambangan, hingga penjara. Cuma satu yang tidak ada di kota ini, yaitu kuburan. Hanya ada sebuah lahan pemakaman tua yang berada di pinggir kota Longyearbyen. Akibat kuburan tua inilah Norwegia melarang kematian di Longyearbyen sejak tahun 1950. Suhu ekstrim yang teramat dingin membuat jasad manusia tetap utuh. Jenazah tidak akan membusuk meski sudah terkubur berpuluh-puluh tahun. Yang tetap memperhatikan virus atau bakteri tetap akan bertahan hidup pada jasad manusia yang sudah tak bernyawa. Hal ini berdasarkan sebuah penelitian di kuburan setempat. Bayangkan saja para penelitian menemukan virus flu Spanyol hingga antraks yang melekat pada jenazah di dalam tanah. Ternyata virus mematikan tersebut tidak bisa musnah meski terkubur dalam waktu yang sangat lama. Demi mencegah penyebaran virus oleh makhluk tak bernyawa, Norwegia melarang penguburan jenazah di kawasan Longyearbyen, termasuk pula bangkai binatang. Jika ada penduduk yang sakit atau sudah lanjut usia, mereka akan segera diterbangkan ke ibu kota Oslo.